Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia dan juga kepada teman-teman yang bersedia untuk presentasi pada tugas kelompok kali ini. Izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas sejarah arsitektur dunia, yaitu tentang arsitektur Yunani. Nah, kami di kelompok 1 memiliki 9 orang anggota, terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Yang pertama adalah Muhammad Rehan Nur Salim dengan NIM 2202 1150 2035, Muhammad Zakwan Nasis dengan NIM 2202 1150 2034, Muhammad Rifai dengan NIM 2202 1150 2038, Alvin dengan NIM 2202 1150 2045, Al-Faruq 2202 1150 1035, Wahyu Hidayat dengan NIM 2202 1150 2055, dan Aulia Asastri dengan NIM 2202 1150 2032, Alia Rohalia dengan NIM 2202 2150 1036. Adapun Yulia Sukma Amalia yaitu dengan NIM 2202 1150 2027. Nah, Baik, terima kasih. Adapun materi bagian pertama yang akan saya paparkan yaitu sejarah perkembangan arsitektur Yunani. Dalam sejarah Yunani, peradaban Yunani kuno dimulai dengan periode Yunani Purba, yaitu pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa yang disebut dengan bangsa Hellas atau Helen ini berasal dari daerah Laut Kaspia. Penduduk Pulau Kreta, bangsa Mykene dengan bangsa Hellas pun akhirnya hidup bersama. Namun kondisi penduduk asli kian terdesak oleh bangsa pendatang. Mereka diwajibkan bekerja kasar dan dijadikan budak. Percampuran antara bangsa asli dan bangsa pendatang itulah yang menjadi nenek moyang bangsa Yunani kuno. Sekian materi dari saya. Karakteristik atau ciri khas 1. Sumparts. Biasanya bangunan terdiri dari beberapa bagian, diantaranya pedimen, entablatur, dan kolom. 2. Aesthetic value. Memiliki permainan bentuk khas yang dapat dikenali sebagai karakteristik kolom dari arsitektur Yunani, yaitu Doric, Ionis, dan Korintian. 3. Dominant kuil. Bahan konstruksi utamanya batu. Oleh karena itu, bentangnya sangat terbatas, sehingga dalam ruang terdapat banyak kolom. 4. Impact. Bangunan arsitektur Yunani mempengaruhi bangunan yang ada di Yunani. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan membahas pokok bahasan mengenai kebudayaan. Yang pertama ada sistem religi. Pada periode klasik, peradaban di Yunani sudah mulai percaya dengan adanya kekuatan-kekuatan yang lebih besar di luar kemampuan mereka. Atas dasar ketakutan inilah mereka menyembah Tuhan dan mengenal dewa-dewa yang merupakan perwujudan dari manifestasi Tuhan. Mereka pun banyak membangun kuil-kuil atau tempat ibadah lainnya. Yang berikutnya ada bahasa. Dijelaskan dalam Laman Oldes, Mycenaean Yunani adalah bahasa Yunani paling kuno yang digunakan oleh peradaban Yunani sejak abad ke-16 sebelum Masehi. Bahasa yang paling awal dari bahasa Mycenaean Yunani berasal dari Pulau Kreta dan diperkirakan berasal dari abad ke-14 atau sebelumnya. Sebagian besar teksnya terdiri dari daftar, puisi, dan mitos. Itu saja bagian dari pokok bahasan kebudayaan yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya adalah kesenian. Masyarakat Yunani cinta pada keindahan atau seni yang tidak mengarah pada hal-hal yang berlebihan atau penuh penahanan diri dan prestasi. Karya seni yang penuh penahanan diri tersebut menghasilkan keseimbangan yang sempurna, serta keutuhan seterusnya disebut sebagai klasik. Karya seni diperuntukkan bagi persembahan pada dewa-dewanya, atau seni dan arsitektur adalah kepolosan, keanggunan, serta kegunaan. Selanjutnya adalah organisasi kemasyarakatan. Dalam arsitektur Yunani, organisasi kemasyarakatan cukup terorganisir secara umum, seperti
konstruksinya yang tidak memiliki urutan tertentu. Artinya, desain perkotaan bukan salah satu prioritas Helenik. Sebagai akibatnya, kota-kota ini dulunya memiliki organisasi yang cukup kacau yang mengakibatkan jalan tanpa urutan tertentu. Sekian. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Bangsa Yunani kuno mulai belajar tentang berbagai jenis kesenian dan skill, seperti kemampuan membangun gerbang dan juga membuat masker emas. Masa ini memang merupakan masa di mana seni bangunan sangat maju. Banyak di antara masyarakat kita yang merupakan insinyur handal yang sudah bisa merancang dan membangun di antara lain jembatan, dinding benteng, makam berbentuk sarang lebah, hingga sistem penyerapan air yang rumit. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut ini. Sistem atau pencarian hidup. Kondisi penduduk asli yang terdesak oleh bangsa pendatang, mereka diwajibkan bekerja kasar dan dijadikan budak. Pencampuran antara bangsa asli dan bangsa pendatang itulah yang menjadi nenek moyang bangsa Yunani kuno. Kehidupan penduduk Yunani yang masih jauh dari kata modern sangat bergantung dengan alam. Mereka merasa alam selalu memberi mereka berkah untuk bisa bertahan hidup. Alam menyediakan tempat untuk bernaung. Alam menyediakan bahan-bahan makanan untuk mereka santap agar bisa bertahan hidup. Alam juga menyediakan bahan-bahan mineral untuk membuat tempat tinggal. Alam memelihara hidup mereka. Hal ini menumbuhkan filosofi masyarakat Yunani mengenai keyakinan adanya kekuatan alam, dan keyakinan ini pun berkembang. Berikutnya, sistem teknologi. Sistem teknologi arsitektur Yunani kebanyakan menggunakan prinsip post-lintel, yang dimana prinsip tersebut merupakan penemuan struktural pertama, yaitu dua kolom yang dapat mendukung unsur horizontal dan unsur vertikal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Al-Faruk, selaku pemateri. Dena, Kul Avela di Anggela Aghenia 490 sebelum Masehi. Kul ini dibangun di sebuah pulau sekitar 30 km dari Athena. Sekarang reruntuhannya hanya berupa beberapa daerah kolom dan beberapa masih ada. Denahnya segi empat identik dengan kedua kuil yang telah dibahas sebelumnya. Bagian tengah terdiri dari naos paling panjang di tengah dan belakang. Bagian tengah ini juga dikelilingi ambulatorio lateral. Depan dan belakang hanya ketiga. Ruangan dihubungkan dengan pintu yang juga sedikit berbeda. Bagian depan mempunyai ramp. Sekian. Oke, baik, saya akan lanjut ke material. Material ini terdiri dari 3, yaitu agora, stoa, dan megaron. Di sini saya akan mendefinisikan ketiga material tersebut, yakni agora. Agora adalah tempat umum yang dipakai untuk tempat berkumpulnya masyarakat kota semacam alun-alun. Yang kedua yaitu stoa. Stoa adalah suatu bangunan memanjang atau teras dengan deretan tiang yang baris berbanjar sehingga dapat dibangun pada dinding bangunan lain seperti benteng. Yang ketiga yaitu megaron. Megaron ini arsitektur vernakular Yunani berupa rumah tinggal yang terbuat dari kayu dan menerapkan rasionalisme keindahan dalam desainnya. Oke, baik, cukup, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mempresentasikan tugas kelompok kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia, yaitu
Profesor Dr. Mitan Lululangi MT dan Ibu Ulfaiza SN ST MArch. Kurang lebihnya sekian.